Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afwan, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pandeglang. Nilai dan peran guru penggerak sebagai demonstrasi kontekstual pada modul 1.2. Silakan menyimak. Seperti apa saya di masa depan? Ini merupakan gambaran 3 tahun ke depan setelah saya lulus pendidikan guru penggerak. Di masa depan, setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak, sebagai seorang guru bahasa Inggris di pelosok, saya akan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat lokal meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Dengan keahlian yang saya miliki serta pengetahuan, saya akan menjadi sumber daya yang berharga tentunya bagi komunitas tersebut. Kemudian, apa saja yang saya lakukan? Saya pastinya menghadapi tantangan yang unik, namun juga akan memiliki kesempatan untuk memberikan dampak yang signifikan bagi para murid-murid dan juga sekolah. Nah, yang pertama adalah Kreanova, kreativitas dan inovasi. Menggunakan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan efektif. Yang kedua adalah mentor dan motivator. Selain mengajar bahasa Inggris, saya juga menjadi seorang pembimbing dan mentor bagi siswa-siswa. Saya akan membantu mereka mengatasi kesulitan dalam memahami materi, memberikan motivasi, dan membimbing mereka dalam mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris secara menyeluruh. Yang ketiga adalah harapan dan inspirasi. Kehadiran saya sebagai guru bahasa Inggris di pelosok ini akan memberikan harapan dan inspirasi bagi siswa yang mungkin sebelumnya tidak memiliki akses yang cukup ke pendidikan yang berkualitas, dan dengan dedikasi dan semangat, saya akan membantu mereka memperoleh keterampilan berbahasa Inggris yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global dan mencapai impian mereka. Saya membuat beberapa program, diantaranya adalah program bulanan dan program mingguan. Untuk program bulanan, di bulan pertama, saya akan mencoba menilai kemampuan berbahasa Inggris awal untuk siswa-siswa melalui tes diagnostik yang saya lakukan. Kemudian setelah itu, menyusun program pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Setelah itu, memperkenalkan kosakata dasar dan struktur tata bahasa. Di bulan kedua, saya akan membahas tenses dan menerapkan penggunaannya dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian, mengadakan sesi keterampilan berbicara dan mendengarkan untuk memperbaiki pemahaman dan pengucapan siswa. Di bulan ketiga, saya coba mengenalkan topik-topik yang lebih kompleks, misalnya kosakata yang khusus, percakapan yang formal dan informal, serta pembacaan dan penulisan yang lebih lanjut. Kemudian juga membantu siswa dalam mengembangkan proyek bahasa Inggris yang berasal dari minat mereka sendiri. Setelah bulan ketiga, yaitu bulan keempat, saya coba meninjau dan mengkonsolidasikan materi yang telah dipelajari melalui ulangan dan juga pengayaan. Kemudian coba simulasi ujian bahasa Inggris untuk mencoba siswa mempersiapkan diri dan membantu mereka. Kemudian di bulan kelima, saya akan coba mengevaluasi perkembangan siswa dari tes formatif dan juga penilaian kinerja mereka. Kemudian mengadakan kegiatan pengayaan, misalnya kita mencoba membuat drama atau debat. Nah, di bulan kelima, kemudian untuk program mingguan ini saya laksanakan dari hari Senin hingga hari Jumat. Alih-alih program bulanan yang dilakukan adalah selama 1 semester. Program mingguan ini dimulai dari hari Senin yang merupakan tanya jawab tenses dan kita membuat kelompok permainan interaktif. Kemudian di hari Selasa
kita coba menggali kosakata baru dengan gambar, kemudian kita mencoba role play atau bermain peran, yaitu berbicara, praktek berbicara. Kemudian hari Rabunya kita simulasi, mencoba berbicara, saling berbicara speaking dengan guru. Kemudian kita coba menulis esai pendek melalui mengenai kehidupan siswa. Kemudian di hari Kamis kita akan mencoba menelusuri bahan bacaan yang menarik, kemudian kita bacakan, kemudian kita coba presentasikan bahan bacaan yang telah kita peroleh. Kemudian di hari Jumat kita mencoba having fun dengan menyanyikan lagu dan explore liriknya secara menyeluruh. Itulah program mingguan yang saya lakukan. Kemudian apakah ada nilai guru penggeraknya pada kegiatan atau program tersebut? Tentunya ada, dan saya menargetkan ke 5 nilai guru penggerak itu terkandung dalam program-program yang saya lakukan. Nilai tersebut antara inovasi dan kreativitas, kolaborasi dengan masyarakat, kemudian berpihak pada murid, mandiri, dan juga reflektif. Saya harapkan nilai-nilai tersebut itu sudah dilakukan mulai dari berpihak pada murid itu 90% sudah terlaksana, mandiri dan reflektif itu 70%, inovatif 75%, dan kreatif itu 85%. Kenapa berpihak pada murid 95%, 90%? Ya karena itulah yang fokus utama kita. Jadi kita harus menyediakan fasilitas dan kita harus menuntun murid untuk memperoleh bahan pengetahuan yang lebih baik. Nah, nilai-nilai ini menggambarkan bagaimana seorang guru penggerak berperan sebagai agen perubahan yang kuat dalam pendidikan dan membawa manfaat positif bagi siswa-siswa dan komunitasnya. Nah, ini adalah timeline pencapaian 3 tahun. Mulai dari 2023, murid belajar untuk merdeka terlebih dahulu. Sebelum mereka tentunya merdeka belajar, kita coba bukakan pikiran murid, siswa, dan juga anggota masyarakat ataupun keluarga mereka bahwa belajar merdekakan pikiran mereka. Kemudian disisipi dengan inovasi yang tentunya harus tiada henti. Di tahun kedua, murid sudah mulai merdeka belajar, dan disinilah kita juga adakan kolaborasi yang semakin matang dengan warga ataupun dengan komunitas yang terkait. Kemudian di tahun ketiga, semua nilai dan peran berjalan secara berkesinambungan. Apakah selama ini ada tantangan yang saya dapati di tahun-tahun tersebut? Tentunya ada. Nah, tantangan yang dihadapi antara yang adalah keterbatasan sumber daya tentunya, aksesibilitas transportasi, kurangnya dukungan orang tua, tantangan bahasa dan budaya. Nah, tantangan bahasa dan budaya ini, saya akui saya bukan warga asli daerah tersebut, jadi ini merupakan tantangan yang besar bagi saya. Kemudian ada motivasi siswa. Jadi tidak semua memiliki motivasi yang sama, namun seperti yang tadi di awal saya sampaikan, guru harus menjadi motivator. Nah, itulah beberapa tantangan yang saya akan hadapi. Nah, ada quotes of the day setelah saya kemarin mendapatkan materi dari instruktur. Jadi, cerdas dan bijaksana. Orang cerdas versus orang bijaksana. Orang cerdas itu yang seperti apa? Yaitu sedikit mendengar, banyak bicara. Sedangkan orang yang bijaksana adalah banyak mendengar, bicara seperlunya. Kemudian orang cerdas adalah menyelesaikan masalah, sementara orang bijaksana mencegah munculnya masalah. Semoga kita bisa menjadi keduanya, cerdas dan juga bijaksana, dilengkapi dengan bijaksana.
itu saja untuk demonstrasi kontekstual pada kali ini. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Hatur nuhun, matur nuhun. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.